Lulu, gua, mungkin yang lain, teman-teman yang lain ya, itu nggak cuma kerja sebagai A gitu, maksudnya nggak cuma sebagai video editor gitu, nggak cuma kerja sebagai videografer atau fotografer gitu, tapi itu plus minus ya maksudnya. Bisa berkembang karena itu gitu. Tapi apa tuh, gue mau ngomong apa sih kemarin arahnya? Halo, di kamar gelap kali ini kita mau ngobrol sama Ari dan Lulu, jagoan-jagoan editing di kompas.com. Jagoan. Langsung ngibas. Buat yang udah nonton kamar gelap edisi kemarin yang judulnya mengulik belakang layar Owa Jawa, sebagian pasti udah tahu Ari. Ari ini selain ngambil gambar juga video editor di kompas.com. Terus kita juga ada Lulu, yang juga sama nih, ini Sultan dari Kudus nih. Lulu juga video editor di kompas.com yang udah malang melintang juga ya, Lu. Garapan lu banyak ya? Ya begitulah Pak, nyambi-nyambi. Nah terus kita mau ngebahas apa sih hari ini? Nah jadi gini, kalau kita ngomongin video di industri itu identik sama yang namanya deadline. Ada video yang datanya panjang, ada juga video yang datanya mepet. Ada yang mepetnya bahkan naujubillah mepetnya gitu. Nah kita hari ini mau sharing pengalaman Lulu dan Ari tentang saat mengedit video yang deadline-nya pendek. Dan sebelum kita ngobrol ke arah sana, mungkin Lulu sama Ari ada yang bisa bantu jelasin. Sebenarnya perbedaan paling mendasar dari pengerjaan video yang deadline-nya panjang dengan yang deadline-nya pendek itu apa sih? Apa ya? Bedanya deadline panjang sama pendek ya? Dari proses pengerjaannya ya. Jadi saat lo lagi ngedit sebuah video dengan deadline yang panjang, dengan saat lo lagi ngedit video dengan yang deadline-nya mepet gitu. Beda di... Perbedaan paling mendasar saat pengerjaan tuh apanya sih biasanya? Persiapannya sih kayaknya kali ya. Persiapan, oke. Persiapannya. Kalau deadline panjang kan masih ada, misalnya kayak gue milih musik, milih materi grafis misalnya untuk deadline yang pendek, yang cepat, itu bahkan gue siapin di sebelum diproduksi gitu. Oke. Cuma kalau deadline yang panjang, misalnya kayak bikin dokumenter atau apa ya, nah pas di editing, di offline editing, itu gue baru bisa nyari musik yang cocok, misalnya kan ambience yang cocok untuk nyari feel moodnya gitu. Iya. Mungkin teman-teman ada yang mau tahu juga offline editing itu apa sih, Bro? Offline editing itu masih sebatas gampangannya, masih sebatas motongin kontennya lah, motongin wawancaranya kalau kalau kita pakai Narsum ya. Nah dari omongan Narsum tuh kita potongin dulu tuh, yang mau kita ambil, yang mau kita jadiin alur ceritanya, tulangnya lah gitu. Iya. Nah terus kalau dari footage-nya kita kita organize dulu. Oh ini cerita awalnya scene si bapak ini lagi masak misalnya. Terus yang B-nya scene bapak lagi sama anak-anak. Nah itu kita urut-urutin dulu tuh. Oke. Nah itu di offline-nya kan. Nah itu dari offline-nya sendiri, saat proses pengerjaan offline, itu udah terasa signifikan banget nggak? Ketika lo ngerjain satu project video yang deadline-nya panjang, pastinya secara timeline waktu pengerjaan ya. Dengan ketika lo lagi ngerjain video dengan yang datanya pendek, saat offline-nya sendiri itu udah berasa banget belum? Berasa sih. Iya ya. Berasa. Yang lebih ini nggak bisa lebih detail gitu. Oke. Kalau deadline yang lebih panjang, kita bisa berkali-kali nge-review gitu kan. Nguliknya lebih banyak benar. kalau deadline-nya panjang. Kalau dari lu gimana tuh? Paling sama sih sebenarnya, cuma pengen nambahin dikit ya, kadang kalau deadline-nya panjang kan kita masih ada waktu, misalnya pas nge-review tuh, ini bisa nih tambahin ambience ini misalnya, dan yang nggak kita siapin sebelum ngedit pun udah bisa kita cari kan kalau deadline-nya panjang gitu. Kayak misal aku perlu tambahan ambience ini, bisa nambah lagi, bisa nyari ini, nambah ini gitu. Kalau deadline-nya pendek kan ya yang udah kita siapin atau kayak ya udah yang ada aja pada saat itu kan gitu. Karena yang dibutuhkan kan kecepatannya gitu. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin post production dari sebuah video ya, sebenarnya ada deadline yang ideal nggak sih untuk kalian ya sebagai seorang video editor? Misalkan dari pas kalian terima footage, kalian ngelakuin rough cut,
sampai ke finalisasi, sebenarnya deadline yang ada ini nggak sih? Ada kriteria deadline yang ideal nggak sih kalau sebagai seorang video editor tuh? Kayaknya beda-beda ya. Iya, nggak ada sih. Itu tergantung Kayaknya garapannya beda-beda lagi ya. ya. Iya. Tergantung Kalau ini kan garapannya. ada angle masing-masing pasti nih. Angle dari sisinya Lulu, angle dari sisinya Ari. Kalau soal masalah flow kerjaan, selama ini kalau kalian ngerjain video dengan deadline yang mepet tuh bisa di-sharing nggak? Metodenya gitu. Metodenya, betul. Mungkin ada penggunaan preset di software yang itu ngebantu kalian mempercepat pekerjaan misalkan gitu. Atau udah ada udah ada template lah ya istilahnya. Kalau di software yang kalian gunain, gue nggak tahu, mungkin ada yang preference-nya pakai Adobe Premiere, ada yang pakai Final Cut Pro gitu. Dengan penggunaan preset, misalkan itu ada yang ngebantu nggak untuk, wah ini kayaknya kalau lagi pas pengerjaan video datanya mepet nih, gue akan banyak maksimalin penggunaan preset misalkan gitu, atau template misalkan. Kalau gue jarang banget pakai preset, pakai template ya gitu. Oke. Gue jarang banget pakai itu karena buat gue norak aja sih gitu. Wah, ini kalau dari sisinya Ari ya, Iya. norak ya. Jadi Norak si gitu. Lulu langsung bilang, gue pakai preset. Noraknya gini, Iya, maksud gue kebanyakan orang nggak tepat pada konteksnya pakai itu gitu. Oke. Misalnya pakai preset warna gitu ya. Sekarang orang pakai teal orange semua gitu kan. Betul. Orange teal semua. Konteksnya apa gitu? Kalau lo ngomong video travel gitu ya, landscape ya nggak cocok gitu. Iya. Kalau bikin video action ya oke masuk gitu kan. Kayak gitu-gitulah. Oh, oke. Atau kemarin lagi ngetren transisi apa namanya tuh? yang Carol apa sih tuh kayak gitu-gitu Iya, ya. iya, Set, gitu. Semua video digituin konteksnya nggak masuk gitu. Sebenarnya balik lagi tergantung garapan videonya apaan ya. Iya. Nah, tadi gue maksud karena orang kebanyakan salah kaprah itu yang gue maksud norak jadinya. Nah, kalau dari lu, jangan lu punya angle sendiri lagi nih soal masalah preset. Kalau Gue preset, pakai nih mas. kalau preset aku pakai ngoret-ngoret dong enggak? Kalau preset kalau aku pakai, lebih tepatnya aku pakai template ya gitu. Kalau template kan misal kalau aku waktu itu kan mungkin ngebantuinnya lebih ke misal launching HP gitu ya. Launching HP kan itu butuh deadline cepet gitu. Kalau itu aku udah kebayangkan misal handphone itu, oh berarti orang-orang butuh spesifikasinya gitu. Nah, dari spesifikasi itu kan berarti ada kata-kata atau kata-kata yang harus muncul. Grafisnya Namanya gitu ya? iya grafisnya, misal kayak namanya lower third kalau aku nyebutnya itu. Apaan tuh? Lower third itu kayak misal yang di dalam satu video itu muncul kayak kata-kata kalau di Motion TV, grafis teksnya gitu Bre. Oh, teksnya oke, gitu, oke, keterangan oke. misal kalau spesifikasi kameranya, detail kamera berapa megapiksel. Nah kayak Iya, gitu iya, kan iya. daripada kita terkadang itu kalau aku tuh ada yang harus pakai aplikasi lain lagi selain si editingnya itu. Jadi kan butuh waktu lagi untuk rendering tuh, untuk ngejadiin grafisnya itu. Iya. Nah, karena itu membutuhkan waktu yang lebih lama, makanya biasanya aku udah nyiapin dulu sebelum produksinya Wah, gitu. ini ilmu juga ya, mungkin buat teman-teman video editor di luar ya. Terkadang stok grafis tuh lumayan ngebantu ya. Oh banget. Ketika kita udah nge-prepare itu di awal, bisa jadi banyak banget dari garapan project yang bisa dipakai dari stok itu ya. Iya, Yang itu ya ngebantu meskipun ya. kadang-kadang ada info-info yang baru kita dapetin di lokasi, seenggaknya kan kita udah tahu, oh template ini yang kita pakai, nggak perlu nyari dulu gitu. Iya, karena sebenarnya kalau kita ngomongin cakupan template nih banyak ya. Banyak banget. Mungkin ada juga preset warna misalkan, tapi Iya. mungkin sayangnya preset warna buat diaplikasiin ke banyak video kurang cocok gitu ya. Iya. Tapi kalau template dalam arti kayak stok-stok grafik, elemen grafis gitu ya, Iya. itu bisa ngebantu ya. Iya. Karena kan kayak kalau misal ngebikin video makanan, ya kalau pakai bener kata Mas Ari, pakai preset makanan, pakai preset yang warnanya terlalu apa kan warna makanannya jadi berubah itu. Iya. Orang-orang makanya nggak semua preset bisa dipakai juga sih gitu. Terus Tapi itu konteksnya gini ya. Konteksnya maksud gua fast editing ya gitu. fast editing. Fast Betul. editing. Ketika lo editor dituntut cepet dari, maksudnya gini, produksi hari ini, besok dituntut tuh harus tayang gitu. Iya. Itu lu bikin candi, sebagai bikin seribu candi dalam satu malam kan iya, gitu iya. berarti Roro Jonggrang. dalam kondisi yang nggak ideal sebenarnya. Betul. Dan memang kayaknya kalau kita ngomongin ideal di situasi datanya mepet, kayaknya nggak ada ya. Kita nggak bisa ngomongin sesuatu yang ideal ya. Iya, kayak di Iya sini kan? emang nggak ada ideal. Iya. Kayak di Indonesia tuh nggak ada ideal. Nggak ada ideal. Saya kadang juga kalau mau masukin yang aneh-aneh juga nanti proses renderingnya jadi makin lama gitu-gitu kan ngebuang waktu juga sebenarnya. Iya, Kalau mau yang iya. aneh-aneh. Dan mungkin info sedikit juga buat yang nonton, kalau di kita di industri media itu
mungkin video itu bisa dikelompokin kedua jenis ya garis besar lah ya. Ada video news, tapi kalau kita ngomongin terkait kejar tayang biasanya video hard news ya. Itu terkait peristiwa, tragedi besar kayak bencana alam, kerusuhan atau demonstrasi. Ada juga yang kedua video komersial, video berbayar. Video yang ada sponsorship, yang ada klien. Nah, itu biasanya tuh masing-masing kalau kita ngomongin konteksnya kejar tayang beda-beda nih ya. Ada yang memang terkait soal memang segera tayang karena apa? Karena peristiwa yang tadi Ari bilang, karena memang tuntutan cepat dari redaktur harus naik cepat. Ada juga kalau kita ngomongin video berbayar nih kebanyakan mandatori dari klien ya gitu. Nah, kalau dari kalian sendiri, kita sebenarnya pernah gue pernah nanya ke Ari dan Lulu secara terpisah. Kalian nih kalau disuruh nginget pengalaman ngedit video yang kejar tayang selama di kompas.com apaan aja sih gitu. Terus ada dua yang ketemu yang di-share sama Ari dan Lulu, itu ada video Merapah dan video Tekno ya, video Tekno. Mungkin ada yang bisa diceritain dari Ari soal Merapah atau Tekno yang pernah jadi pengalaman? Merapah pertama, bahkan sebelum namanya jadi Merapah Trans Jawa ya, masih liputan. Oh itu momennya kan pembukaan tol Cipali ya. Iya. Awalnya Mungkin bisa dijelasin dikit ya Merapah itu apa tuh? Ya, mungkin teman-teman yang belum tahu video ya, Merapah Trans Jawa itu liputan tahunan yang apa? Wah itu momennya karena memang pembukaan tol Trans Jawa kan. Awal pembukaannya itu. Jadi kita ngomong infrastruktur, terus kemudian ada item otomotif, terus ada travel gitu di kota-kota yang kita lewatin. Sebelum namanya Merapah itu kita mengawali dari liputan tahunan liputan arus mudik tahunan. Arus mudik. Nah, sebenarnya itu, ya sebenarnya itu. Iya, ada ya. Sebenarnya dari situ. Nah, itu kan itu butuh sebenarnya hard news kan. Yeah. Lo butuh cepat, butuh apa namanya? Segera tayang gitu. Nah, kondisi kayak gitu yang cukup ngebantu ketika editor itu nggak cuma ngedit gitu. Oke. Ya editor pasti harus ikut juga, bahkan harus ngambil gambar gue waktu itu gitu. Karena dengan gitu gue kebantu apa ya? Ketika gue ngedit gue udah tahu gitu alur ceritanya apa gitu. Iya, di satu sisi sebenarnya multitasking buat si editor ya. Tapi sisi positifnya adalah lo udah tahu apa yang mau lo edit di situ ya. Iya. Gitu. Itu awal di situ. Ya kemudian namanya jadi Merapah, terus ada sponsorship, klien segala macam. Ya itu yang harus dicari apa namanya solusinya kan gitu. Maksudnya udah nggak bisa lagi nih editor ngambil gambar lagi, tapi dia harus ada di lokasi gitu. Oke. Nah editor ini ngejagain apa namanya do and done-nya dari klien sama benang merah konten kita nih. Iya. Nah dengan ada di lokasi dan selalu ngikutin apa namanya ngikutin liputan itu, ya dia tahu lebih gampang deh untuk editnya. Cuma masalahnya adalah jam kerjanya jadinya. Iya. Kalau lu sebagai videographer gitu ya, let's say pagi sampai sore lu liputan nih gitu, editor pun ikut gitu, ikut liputan, walaupun nggak ngambil gambar ya. Iya. Nah begitu selesai sore, itu waktunya editor buat kerja kan. Iya. Store gambar, ngedit segala macam, bisa sampai malam, bisa sampai jam 2, jam 3 pagi gitu. Itu tepar itu. Karena harus ada yang deadline-nya dua hari sekali, ada yang sehari sekali kan gitu. Dan kebanyakan di keesokan harinya pun lo akan jalan lagi langsung ya? Iya, makanya tadi gue bilang ketika lo baru selesai kelar jam 2, jam 3 pagi, jam 7, jam 8 lah paling lambat itu kita harus jalan lagi. Wah gila. Gitu, ya bisa lah tidur di mobil tapi kan nggak ini. Nah itu yang mungkin nggak tahu gitu, kebanyakan orang tahu kan gitu. Iya. Oh editor nih cuma di ruangan lo di ini ngedit gitu kan. Atau itu ikut jalan-jalan doang gitu, bukan gitu juga gitu. Padahal satu kalau gue tangkep lo jadi multitasking juga, ikut di situ, dan yang kedua yang paling penting adalah jam kerja ya. Jam kerja yang paling kehabisan tuh di situ ya. Iya. Dan itu terjadi nggak cuma di Merapah, maksudnya ketika editor harus di lapangan ya baik fungsinya nanti jadi produser kah gitu ya untuk ngawal
kontennya atau jadi videografer dia, itu yang jadi masalah gitu jam kerja tadi. Dan nggak cuma di Merapah gitu, di beberapa project yang lain gue ngalamin itu gitu. Sebenarnya gini nih bro, pertanyaan gue jadi ke arah apakah akan menjadi solusi kalau misalkan jumlah videografernya ditambah tapi fungsi kawalnya itu jadi agak berkurang misalkan, tapi secara jam kerja lo akan terbantu, bukan jam kerja ya, sorry, tapi multitasking lo akan berkurang dengan lo tidak perlu mengambil gambar karena udah di cover sama jumlah SDM si videografer yang bertambah gitu. Ya itu ngebantu ngehemat energi doang sih. Sebatas di situ ya. Sebatas di situ. Tapi soal begadangnya akan tetap akan gitu. ada. Karena kan waktu kerja editor kan ketika videografer selesai kerja. Iya. Ya kan ketika setoran, jam kerja editor kan ketika videografer selesai kerja. Itu baru kita mulai kerja kan. Nah, selama lo lagi ngelakuin itu, pasti ada pengalaman menarik yang nggak bisa lo lupain deh. Karena gue aja ngelihat lo ini udah ikut berapa kali bro? Program Merapah? Merapah tuh terakhir sekarang Merapah berapa ya? Merapah 4, 5. Udah kelima. Dan dari si 5 itu Merapah kalau dihitung ada berapa batu? Iya 4 atau 5 Merapah lah. 4 Merapah. Itu setelah namanya jadi Merapah ya. Sebelum itu mungkin ada 2 atau 3 sebelum. Dan bahkan ketika namanya belum Merapah pun lo udah terlibat ya? Lo udah ikut bantu ya gitu. Nah, pasti lo ada pengalaman menarik kan selama lagi ikut di liputan itu saat lo lagi entah begadang atau mungkin lo menemukan clash dengan teman-teman di lapangan yang bikin lo secara mood kerja juga jadi mempengaruhi juga gitu. Ada nggak? Banyak banget sih bro. Banyak banget. Boleh nih, di-share satu atau dua kayak seru nih. Kalau yang berhubungan dengan editing, ya mungkin jam kerja aja. Maksudnya, ya untungnya di gue kan karena gue lebih enjoy kerja sendiri gitu ya. Oke. Lebih enjoy kerja sendiri ketika orang-orang udah tidur, gue justru begitu gitu, gue orang malam gitu kan. Lo nemuin kenyamanan kerja lo ketika di situ justru ya. Gitu, justru di situ. Itu sih yang cukup membantu. Iya. Cuma yang bedanya di berapa kan dalam kondisi kayak apa dan lu lagi ada di mana gitu. Betul. Ketika namanya jadi Merapah kita punya support gitu ya. Tidur ya oke lah kita tidur di hotel segala macam. Cuma waktu kita liputan Cipali baru buka tuh, tol Cipali baru buka. Itu kita benar-benar berangkat organik gitu, gue sama maskapai itu, gue maskapai sama Mbak Hilda waktu itu kan dari properti. Kita berangkat organik gitu. Belum sempat ngajuin DLK bahkan gitu. Ya udah cabut aja kita bawa mobil gitu. Nah, itu tidur gimana tuh? Ya kita tidur bisa tidur di kantor kantor tol Jasa Marga gitu. Karena terus ini buka kap mobil, bikin bikin nesting, ya udah makan di situ. Bisa tidur di ngasal aja di mana-mana gitu. Ini setelah udah jadi Merapah belum? Sebelum jadi Merapah. Istilahnya belum ada yang koordinir ya. Belum ada akomodasi yang proper lah. Iya. Ya. Tapi menarik juga tuh. Nah, memang gue ngedit malam gitu, tapi kan lu di pinggir tol gitu. Iya. Lu harus fokus antara lu ngedit sama suara-suara di belakang kan gitu kan. Ya itu sih, itu tantangan yang kalau kita ngomong experience ngedit di situ ya gitu. Iya. Ngedit di pinggir tol. Ya kalau ribut-ributnya pastilah setiap jalan itu pasti ada yang berantem gitu. Dan satu hal, Merapah ini adalah penelusuran jalur mudik, jadi otomatis dilakuin di bulan puasa ya. Itu kayaknya kalau kita ngomongin orang lagi nggak puasa aja tuh kayaknya tingkat sensinya udah tinggi. Bisa kebayang ketika lagi bulan puasa tuh kayak apa nih perubahan moodnya kan. Ngejaga moodnya tuh berat banget kayaknya. Iya benar, mungkin karena gue jarang puasa sih bro. Tapi maksudnya kondisinya gue ajarin lo. Ajarin. Assalamualaikum Pak. Ada wanita berhijab di sini. Tapi gue nggak tahu ya kalaupun puasa gitu gue kuat apa enggak, karena lu benar-benar siang di tengah jalan gitu kan. Betul sih. Di apa namanya? Lu harus ngambil gambar di tengah jembatan panas-panas kan, gue gak kebayang aja sih gitu. Pasti kuat Pak, saya percaya Pak. Dan kondisi gitu pasti bawaannya sewot aja kan. Iya. Oh tapi Ari aman, hitungannya musafir soalnya. Oh iya. Oh oke, ngelasnya itu ya. Masih belajar ya. Jadi Ari diperbolehkan lah nggak puasa lah. Oke. Iya.
Boleh. Terus ada lagi nggak bro? Mungkin dari project yang sama atau mungkin lo ada lagi di project yang lain pengalaman di ngedit video kejar tayang? Soal editing ya? Editing. Sebenarnya kita nggak mentok ngomongin soal di bagian editingnya aja, tapi ketika lo dapet pekerjaan itu, kan ada hal rentetan yang ngikutin nih, kayak misalnya tadi lo bilang, wah gue jadi video apa, harus jadi ngedit video on the spot, gue jadi multitasking untuk ikut langsung pengambilan gambar, segala macam, kayak gitu-gitunya lah. Iya, kalau ngomong soal editing sebenarnya sama-sama aja semuanya tuh. Mm-hmm. Pasti soal stamina sama jam kerja kan. Lebih ke situ ya? Cuma kalau experience yang lainnya ya itu lebih ke, apa ya, lebih ke komunikasi antar tim lah gitu. Iya, itu kayak menarik juga. Menarik tuh kita bahas tuh kayaknya tuh. Komunikasi antar tim, karena ya balik lagi ya, dua kepala digabungin jadi satu nih. Videographer, video editor, satu orang nih harus punya responsibel yang sama nih, ya kan? Jadi kayaknya mungkin lo yang butuh diakomodir nih sama orang-orang yang menjadi tim lo ketika lo lagi melakukan itu, atau gimana biasanya? Untuk ngejaga mood lo, untuk lo nggak ke distract, untuk apa namanya, ngeditnya jadi berantakan misalkan gitu. Ya ini sih mungkin karena kita satu tim tuh udah kenal lama gitu ya, udah sering kerja bareng lama. Itu ngebantu Jadi ya? jadi kita udah tahu lah strategi strategi komunikasinya ketika gue berangkat sama Andre kah, atau gue berangkat sama Gary atau beberapa maskapai gitu ya. Iya. Itu udah kayak ada komunikasi yang nggak perlu dibicarain lagi gitu. Iya. Misalnya kayak apa namanya, gue sama maskapai misalnya, ya dia secara otomatis gue udah tahu deh dia udah bagian dia scope dia ngedrone terus motret gitu. Oke. Nah, gue cover gambar bawah misalnya. Iya. Itu udah secara otomatis aja gitu. Kebentuk sendiri ya, karena dari pengalaman beberapa kali liputan bareng ya. Iya. Begitu juga sama Gary misalnya. Dia apa ya, untuk gambar-gambar yang angle sama dengan apa yang mau dia foto, nah itu yang diambil. Tapi kayak misalnya item-item dari klien yang harus gue penuhin gitu ya. Apa istilahnya sih, product placement lah ya. Product placement, ya. Nah, kalau Gary kan nggak terlalu peka soal itu, maka gue yang cover gitu. Ya, kayak gitu sih. Jadi setiap berangkat sama beda-beda orang, ya treatmentnya juga beda ya. Treatmentnya akan beda. Iya. Terus kalau dari Lulu, pengalaman apa lu? Ari tadi share soal pengalaman di liputan Merapah ya. Nah, Lulu nih tahun kemarin ngebantu di kanal teknokompas.com, dan pasti pengalaman lo juga banyak ya. Iya, betul. Karena di situ kan scope video lo ngurusin event peluncuran, hands-on gadget, review gadget gitu. Mungkin ada yang pengalaman ketika lagi ngedit video kejar tayang, ada yang bisa di-share? Kalau di Tekno sendiri sebenarnya udah nyobain dua metode yang beda ya. Pernah nyobain dua metode beda. Yang satu ngajak video editornya ke lapangan. Oke. Yang kedua nyoba ya udah remote. Jadi kayak aku di kantor, nanti download filenya dari yang reporter kasih ya, dikirim dari sana gitu. Udah nyoba dua itu. Cuman ya benar kata Mas Ari, sama-sama mau dua metode itu juga sama-sama kita tetap akan gadang, walaupun kan kalau aku di sini kan berarti aku hanya ngedit ya, karena kan hanya nunggu materi. Tapi kan perbedaan waktu misalnya, kalau untuk peluncuran kan jarang sekali peluncurannya di Indonesia kan, untuk yang sekejar tayang itu gitu. Pasti di luar, dan itu aku nyesuaiin waktu di sana. Kan saya di sini Pak, mohon maaf Pak. Jadi kelihatan beda tuh ya. Kan saya di sini Pak. Antara tol Trans Jawa. Mohon maaf Pak. Sama interlokal. Beda. Internasional bukan nomornya interlokal. beda udah. Nganu Pak. Nganu. Iya kan gitu. Jadi kayak ya udah kayak misalnya di sana launchingnya jam segini, jangan aku nyesuaiin sama yang waktu di sini. Ternyata di sini itu masih jam 5 pagi di sini gitu. Jadi ya waktu itu mau nggak mau aku harus kesini jam 5 pagi dan standby gitu. Ada yang kayak gitu. Ada yang bahkan waktu itu pernah nginep dulu di sini karena kan nggak tahu peluncurannya selesai jam berapa gitu. Tapi ya alhamdulillah juga pernah diajak ke sana jalan-jalan gitu ya. Tapi ya kalau aku diajak ke sana ya mau nggak mau harus multitasking kan, karena karena ya source-nya waktu itu hanya cuma bisa diajak berdua. Jadi reporter ya satu lagi aku, ya mau nggak mau juga ngambil gambarnya gitu. Pengalaman serunya
ya selama proses itu sih itu yang benar-benar kayak wow, kayak baru pertama kali aku dapat pengalaman kayak gini, dan ya emang butuh stamina yang wadidaw sih gitu. Sama karena yang kayak tadi iya, karena maksud Ari aku alamin ya. menurut aku kita udah seharian udah bekerja, malamnya juga harus itu lagi, besoknya juga gitu lagi gitu. Besoknya kerja lagi, malamnya ya kalau aku pribadi pernah ngalaminnya sampai nggak tidur 2 hari sih. Waduh. Gitu. Cuman kan pengalaman seperti itu kan nggak setiap hari. Jadi ya Betul. alhamdulillahnya setelah itu dikasih waktu untuk istirahat gitu. Jadi ya udah full istirahat dulu setelah itu. Oke. Paling kayak gitu. Nah, kalau dari segi plus minusnya dari tadi 2 metode yang lo bilang ya, ada yang satu lo mesti berangkat untuk ngedit on the spot, dan yang kedua file itu dikirim dari sana. Secara plus minus gimana lo? Lo lebih prefer yang mana biasanya untuk pengerjaan kayak gitu? Sebenarnya aku pasti awalnya nanya dulu outputnya seperti apa dulu gitu. Kalau memang yang kayak misal dibilang, udah yang penting cepet gitu. Kadang suka bingung sih Mas dengan 2 metode itu karena kalau yang metode yang dikirim remote dikirim dari sana filenya dikirim. itu ya kendalanya koneksi kan. Betul. Koneksi dari sana dan dari sini gitu. Kalau dari sini ya insya Allah aman lah dari internet kantor gitu. Cuma kan di sana nggak tahu kayak gimana internetnya gitu. Sedangkan dibutuhin yang cepet. Kedua kalau kita harus di sana editingnya lebih enak karena kan maksud aku yang ngambil gambar kan ya. Iya. Gitu. Cuman ya lebih ke stamina aja sih kalau yang di sana. Lebih Gitu. ke Lebih situ ya. capeknya aja sama menyesuaikan aja sama medannya di sana. Karena kan kita nggak tahu ngeditnya harus di lokasi launchingnya kah atau memang dapat kesempatan buat di hotel gitu kan, nggak ada yang tahu. Atau kayak Mas Hadi mungkin di pinggir tol kan gitu. Tapi iya, makanya tapi yang paling penting sih itu kalau ngomong fast editing gitu ya, bagi mepet soal kita ada di editor ya, editor itu ada di lokasi itu atau enggak, itu yang paling pengaruh gitu. Iya. Karena itu yang ngebantu dia untuk ngerangkai ceritanya Dan fokus. Iya. gitu. Karena kalau tadi metode kedua misalnya si Lulu dikirimin gambar, terus diminta cepet, nah dia nggak tahu nih, ini gambar yang mana ya, gue ngurutinnya kemana nih gitu. Kan itu Sorry to say, nggak ada. maksudnya di kita ini jauh sekali dari ideal gitu. Oke. Maksudnya fungsi-fungsi itu kan jauh dari ideal gitu. Tapi ini plus minus ya, maksudnya Lulu, gua, mungkin yang lain, teman-teman yang lain ya, itu nggak cuma kerja sebagai A gitu, maksudnya nggak cuma sebagai video editor gitu, nggak cuma kerja sebagai videographer atau fotografer gitu, tapi itu plus minus ya maksudnya. Bisa berkembang karena itu gitu. Tapi gue ngomong apa sih kemana arahnya? Sebenarnya kita ngomongin preferensi sih, si video editor. Karena ini menariknya adalah Akhirnya ngebantu tadi maksud gue gitu. Akhirnya karena multitasking, akhirnya ngebantu dia buat ngedit. Betul. Sebenarnya kalau gue tangkap dari angle-nya Ari adalah keberadaan video editor di lapangan ketika lagi liputan itu sangat ngebantu dalam proses post pro ya. Itu ngebantu karena si video editor tuh udah punya gambaran yang lebih awal. Dia mesti ngapain ketika ngedit. Gitu. Iya, dan kalaupun nggak ikut ngevideoin kan dia di lapangan ya. Jadi kayak kebayang nih nanti gambarnya begini, kebayang nih kira-kira gitu. Itunya kebayang gitu. Iya. Tapi ini bisa jadi solusi baik dan inovasi sih menurut gue ya. Karena gue nggak tahu sih, mungkin di media lain ada juga yang udah menerapkan hal yang kayak begini, mungkin ya, gue nggak tahu. Ketika pas lagi peliputan, entah dari media mana, dan mereka mengirimkan video editor ke lapangan untuk ngedit, atau untuk tahu gambaran di lapangan. Cuman memang di kita kemungkinan masih harus ditumbuhkan ya. Iya, kalau di kita ya, karena beberapa project mungkin udah ada ya, ketika pas yang video yang lo produksi mungkin, terus video editor jalan, bahkan gue lupa, ketika pas lo lagi, misalkan lo lagi bikin dokumenter misalkan, selama ini masih dulu yang edit di Jakarta ya? Iya, kalau yang kalau dokumenter yang sifatnya timeless kan agak lama memang konteksnya udah bukan lagi video kejar tayang ya. Editing. Iya. Nah, ya tadi makanya sih karena yang nggak ideal tadi kan, terus ditambah lagi editor harus on time untuk upload ya kan, untuk tayang. Kalau tadi Lulu ada perbedaan waktu kan, Indonesia sama di luar negeri gitu. Itu aja kendala sendiri itu lagi. Kendala banget gitu.
Terus tambah lagi udah tagih-tagih nih ya kan sama Editor mana di nih sini ya. belum tayang nih, mana nih belum tayang. Ya lo mikir aja gitu kan. Ini anak buah lo belum tidur gitu. Paginya dia habis syuting, malamnya dia ngedit gitu kan. Iya, Curhat, Ya itu guys. hal Dan kayak gitu curhat. yang harus semuanya tahu gitu. Iya. Ya kan? Dia harus ngawal loh. Maksudnya dia nggak harus ngawal item-item apa namanya? Item-item yang klien butuhin ya kan. Betul. Nah, tadi ketika gue ngomong soal multitasking gitu, ya itu pun harus apa namanya, dikasih penghargaan atau apresiasi yang lain gitu Iya. kan. Iya betul. Karena fungsinya sudah bukan lagi video editor. Gitu. Sebenarnya kita udah bisa menangkap ini dari awal ya. Ketika pas kita lagi ngobrolin soal video editor ke lapangan, ada fungsi lain di situ gitu ya. Ditambah jam kerja yang udah jauh bertambah dari seharusnya ya. Tapi sebetulnya fungsi yang tadi, kalau kita ngebalikin sedikit soal ketika metodenya adalah video editor ada di tempat terpisah dan saat videographer mengambil gambar, filenya dikirim. Itu bisa berjalan nggak kalau solusinya misalkan produser udah ngelakuin rough cut secara baik di sana misalkan. Jadi ketika nyampe ke sini dan dengan notes yang proper, itu bisa dikerjakan juga sebetulnya sama video editor. Sebelumnya kita nggak punya produser loh. Gitu ya? Iya. Tapi kalau Ya untuk produser misalkan, itu ya editor itu sendiri. Otaknya itu ya editor itu sendiri. Oke. Gitu sih. Itu kayaknya Itu jadi... yang tadi gue maksud nggak ideal gitu. Iya. Tapi itu yang membuat berkembang, bikin semuanya jadi cerdas ya memang itu. Iya. Tapi harus ada apresiasi lain, tetap dong ya Apresiasinya kan. kita bikin cerdas. Apalah ya kan. Kan kita kan gitu berarti. Nganu ya kan. Masuk gitu. Tapi kalau misalkan gini bro, tiba-tiba ada pertanyaan, ya bro susah bro, itu kan konteksnya video berbayar, kita ada mandatory dari klien. Jadi otomatis ketika pas deadline-nya itu butuh cepet, dan kalaupun keterbatasan kayak gitu datangnya bukan dari kita bro, gitu. Keterbatasan itu datangnya dari klien karena mereka mungkin bisa menyanggupi hanya untuk 2 orang yang berangkat gitu misalkan. Jadi otomatis ada 1 orang yang hanya memang untuk reporter, 1 orang si video editor harus multitasking kayak gitu. Kalau kayak gitu gimana misalkan? Ya itu makanya tadi kondisi kayak gitu. Harus ada Kondisi yang penting, harus ada yang dikorbanin iya. gitu. Tetap ya? Tetap. Intinya balik lagi ke konsekuensi ya? Iya. Karena kayaknya kita kalau mau ngomongin sesuatu yang ideal tapi udah mentok karena hal-hal yang sifatnya kayak begini, susah ya? Maksudnya gini loh, ya kita akan editor atau siapa yang berangkat ya, editor plus lah katakan gitu. Atau master of editor bla bla ya kan, anjir ya kan. Kan dia harus ngapain juga tuh, cuci piring sendiri kali itu. Iya, dari awal udah Dia dikasih tahu. berangkat ya kan, dia akan banyak berkompromi dengan banyak hal gitu. Iya. Nah sekarang apa yang bisa mereka kasih buat orang-orang macam gini gitu? Iya. Ngeri. Benefitnya apa gitu loh? Iya, Ketika dia sudah melakukan B, C, D, E sampai Z gitu. Betul. Nah itu. Ya sebenarnya fungsinya obrolan ini salah satunya juga jadi kita bisa ngegali hal kayak gini ya. Iya. Mungkin ada hal yang selama ini belum tersuarakan dari teman-teman video editor. Kalau selama lagi pengerjaan video kejar tayang ini Jadi sebenarnya sebenarnya gue curhat banget ya? Kagak sih, enggak. Iya, curhat Pak. Enggak, gue hanya menceritakan realita ya kan? menceritakan Dari realita. realita. Bisa. Iya. Ya sebenarnya menarik lah ya pengalaman-pengalaman Iya, kayak iya. gini ya. Dan Yang, bisa yang paling males kan kalau lo udah tanyain, wah mana nih? Ya belum tayang nih. Wah, Iya. minta ini dong teaser 1 menit. Ya. Harapannya adalah Minta foto-foto gue dong yang tadi. Gitu. pokoknya kan pas ngedit Lo narsis terus banget sih, panik, ya kan, udah gitu. bubar, iya. Kalau udah panik kayak Hah? gitu. Makanya pas Iya. ngedit gitu nih bikin panik tuh Mas. iya. Kalau udah panik tuh udah kayak, waduh gimana nih, diburu-buru nih. Itu malah jadi bikin buyar gitu. Mending kalau udah gitu udah biarin kita fokus dulu aja. Nanti pasti bakal dikabarin kok kalau udah beres gitu aja, tenang aja gitu. Kadang tuh ya karena diburu-burunya itu bikin panik terus kayak wow. Sorry. Tadi jadi hal apa tadi ketika lo ngerasa itu diburu-buru, itu jadi ngebuat lo lebih panik ketika lagi Iya, sebenarnya ya ngedit gitu gitu. ya. Kan maksud aku kayak ini kondisinya udah tahu nih dari awal bahwa ini memang kejar tayang. Dan udah jelas tuh harinya tayangnya kapan gitu. Maksud aku ya udah tunggu dulu deh. Aku tetap bakal nayangin hari itu kok gitu. Jangan ditanyain progresnya dulu ketika aku lagi ngedit gitu. Nah, kan
Kalau aku alhamdulillahnya kadang kan ada barengannya. Jadi kadang temen aku itu yang nenangin gitu ibaratnya gitu biar aku fokus ngedit sih. Kemarin yang tenang. Ada yang nangis. Hai kamu yang di sana. Kalau Lulu ada yang nenangin, kalau Arya ada yang nenangin. Nah nggak? itu dia. Batangan semua berangkat tuh. Kalau berangkatnya sama maskapai ditenangin ya. Batangan semua berangkat ya kan. Cari hal yang lain lah ya. Tapi tadi menurut gue benar kalau sebenarnya kan editor udah tahu nih, Bray. Udah tahu target. Sebelum dia berangkat dia udah tahu nih. Oh, gue harus tayang kapan, harus gimana metode pengerjaannya. Iya. Buat gue editor tuh kayak the silent killer gitu. Asik, Bray. Betul. Ngeri. Bener. Lu jangan apa maksudnya nggak bisa diganggu gitu. Iya, Ya udah iya. diemin, dia udah punya target, dia udah punya sasaran gitu. Iya, iya, iya. Udah pasti tanggung jawab kok. nggak Ketika mungkin itu hilang. meleset, ya evaluasi Iya. gitu. Bener. Ya, Cukup sebenarnya nih, cukup ya. Pol ya, mantap lah ya. jadi pol kan. Jadi sebenarnya kalau mau kita tarik konklusinya banyak nih ya. Kalau kita mau balikin sedikit ngomongin soal masalah teknis tadi, gimana sih sebetulnya prosesnya ketika lagi video video editing untuk video yang kejar tayang? Metodenya Lulu juga share. Sebenarnya ada nih Mas, ada metode dengan video editor di tempat terpisah dengan pengambilan gambar, tapi kita dengan sistem kirim file itu juga ada, dan segala plus minusnya. Dari angle-nya Ari ada juga pendapat bahwa akan lebih baik kalau video editor juga ikut dalam peliputan, supaya si video editor ini udah punya gambaran besar nih ketika lagi post production apa yang mau dia edit gitu ya. Gitu sih. Bener. Gitu. Thank you ya. Thank you banyak. Ari, Kami. Lulu, sampai ketemu lagi di kamar gelap berikutnya. Thank you. Dadah.